dan hari ini kita masuk pada Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, Bapa yang Maha Kuasa, saya mau bahas lagi di sini. Saya pecah lagi lebih detail lagi ya. Pertama sekarang mari kita lihat bahwa dari kata-kata Bapa yang Maha Kuasa itu mengajarkan pada kita bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya, Allah itu adalah Bapa. Nah, kalau Allah itu adalah Bapa, muncul sekarang satu pertanyaan penting. Apakah itu berarti bahwa Allah itu laki-laki? Ya. Apakah berarti Allah itu laki-laki? Nah, di dalam Alkitab kita banyak menjumpai konsep bahwa Allah itu Bapa, bahkan dalam Perjanjian Lama. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Nah, kalau memang di sini Tuhan itu atau Allah itu adalah Bapa, apakah Allah seorang laki-laki? Oh, pasti dong. Orang akan bilang begitu ya. Karena mana ada bapak perempuan. Semua bapak pasti laki-laki ya. Nah, kecuali LGBT. Tapi saudara-saudara, masalahnya adalah bahwa apakah Allah itu seorang laki-laki? Problemnya adalah di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 bilang Allah itu roh. Nah, apa maksudnya Allah itu roh? Ya, kata roh di sini itu dalam bahasa aslinya pneuma. Jadi Allah itu pneuma, Allah itu roh. Nah, yang dimaksudkan dengan roh itu artinya tidak bersifat fisik, tidak bersifat materi. Ya, kalau kita bandingkan dengan Lukas 24 ayat 39, dia bilang begini. Rabalah aku, ini kata-kata Tuhan Yesus ya. Lihat waktu dia bangkit ya. Lihatlah tanganku dan kakiku sendiri. Rabalah aku, lihatlah karena hantu. Ini Alkitab Indonesia menerjemahkannya hantu. Ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli pneuma, jadi mestinya roh itu. Ya. Hanya mungkin tidak tahu bagaimana Alkitab Indonesia menerjemahkan jadi hantu. Mungkin karena hantu itu dianggap sebagai roh ya. Nah, jadi mestinya adalah karena hantu, karena roh tidak ada daging dan tulangnya. Itu pneuma di situ itu adalah roh. Makanya dalam versi King James dia terjemahkan sebagai spirit, not ghost. Ya, spirit. Lalu juga Basic Bible English juga sama, spirit. Artinya roh tidak ada daging dan tulang seperti yang ada padaku. Berarti roh yang namanya roh itu tidak berdaging. Roh itu tidak bertulang. Roh itu tidak punya tubuh, tidak fisik, tidak materi. Karena itu kalau dikatakan bahwa Allah itu roh, artinya Allah tidak punya materi, Allah tidak punya daging, Allah tidak punya fisik. Karena dia tidak punya daging, tidak punya fisik lah, maka dia tidak bisa dilihat. Maka Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan memang dalam Alkitab itu tidak ada orang bisa lihat Allah. Kalau sampai ada yang mendapatkan penglihatan, artinya memang Tuhan mau menampakkan diri kepada dia dalam bentuk fisik tertentu. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya aslinya roh itu tidak berdaging, tidak berfisik, tidak bertubuh. Saya coba kasih kata-kata Joseph Benson. Dia bilang Allah itu roh. Dia tidak berwujud, tidak bersifat materi, tidak terlihat. Kalau begitu saudara-saudara, Allah tidak bertubuh. Allah punya kaki atau tidak? Kalau Allah tidak punya tubuh, Allah punya kaki atau tidak? Tidak dong. Karena kaki bagian dari tubuh. Allah punya tangan? Tidak. Allah punya mata? Biji mata? Tidak juga. Allah punya hidung? Tidak juga. Allah punya telinga? Tidak juga. Karena kalau kita bilang Allah punya mata, kaki, telinga, hidung, dan sebagainya, berarti Allah punya tubuh dong. Padahal ayat itu mengatakan Allah itu roh.
Berarti Allah memang tidak punya mata, telinga, kaki, tangan, hidung, kepala, dan lain-lain. Pokoknya semua yang bersifat tubuh itu tidak dimiliki oleh Allah. Tapi masalahnya bagaimana dengan Yesaya 59? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berarti Tuhan punya tangan nggak? Punya ya? Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Telinga nih. Berarti Tuhan punya telinga? Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan punya mata? Ayatnya bilang begitu kok ya. Kejadian 38, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Berarti Allah jalan-jalan pakai apa? Pakai kaki. Nah, kalau begitu saudara, kalau begitu sebenarnya Allah punya kaki, tangan, mata, telinga apa tidak? Kalau saudara bilang tidak punya, bagaimana dengan ayat-ayat itu? Kalau saudara bilang punya, bagaimana dengan konsep Allah adalah roh? Nah, disinilah kita perlu belajar sesuatu. Sekarang saya tanya dulu. Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu maha ada, itu maksudnya bagaimana? Apa artinya Tuhan maha ada? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Tuhan di sana, Tuhan di sana. Ya. Tuhan ada di atas? Yes. Tuhan ada di bawah? Yes. Kalau Tuhan ada di atas dan ada di bawah, perlukah Tuhan naik turun? Perlu nggak? Kalau Tuhan naik atau Tuhan turun, artinya tadi dia di atas, tidak di bawah. Kalau Tuhan naik, berarti tadi dia di bawah, tidak di atas. Berarti dia nggak maha ada dong. Kalau dia maha ada, dia ada di atas, dia ada di bawah, maka dia tidak perlu naik, tidak perlu turun. Bahkan Tuhan tidak perlu bepergian. Karena bepergian mengindikasikan bahwa dia ada di sini, tidak ada di sana, makanya dia pergi ke sana. Tapi sekarang saudara lihat Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Tuhan turun ya. Berarti tadi di atas, tidak ada di bawah. Ya, Kejadian 18 ayat 33. Lalu pergilah Tuhan. Tuhan pergi ke mana? Kalau dia ada di mana-mana, lalu dia pergi ke mana? Nah, ini apa sebenarnya? Nah, saudara-saudara, ini di dalam Alkitab disebut sebagai, dalam teologi Kristen disebut sebagai bahasa antropomorfis. Dari kata Yunani antropos. Antropos itu manusia, morfe itu gambar. Jadi antropomorfis itu artinya digambarkan seolah-olah manusia. Jadi sebenarnya Allah itu tidak perlu naik karena dia sudah di atas. Dia tidak perlu turun karena dia sudah di bawah. Dia tidak perlu bepergian kemana-mana karena dia sudah ada di mana-mana. Tapi membahasakan itu tuh kan agak susah bagi kita manusia nih. Karena itulah maka digunakanlah bahasa yang cocok dengan kita, yaitu bahasa antropomorfis. Lalu Alkitab bilang lalu turunlah Tuhan, lalu bepergianlah Tuhan. Itu namanya bahasa antropomorfis. Coba hafal. Antropomorfis. Pokoknya kata dasarnya antropos. Antropos tambah morfe. Jadi antropomorfis. Oke, saya kasih contoh. Allah itu maha tahu. Kalau Allah maha tahu, kira-kira Allah perlu cari tahu atau tidak? Tuhan, di GKSI ada ini ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, baiklah, saya cek dulu ya. Begitu. Kalau Tuhan maha tahu, Tuhan tidak perlu cek and recheck. Tuhan itu tidak perlu cari tahu apa-apa karena Tuhan otomatis langsung tahu. Tapi sekarang mari kita lihat Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi banyak orang berdoa pada Tuhan, Sodom dan Gomora ini jahat. Lalu Tuhan bilang apa? Baiklah aku turun untuk melihat.
Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Kira-kira itu gambaran Tuhan mau tahu begitu? Aneh ya? Ya, aku turun mau cek, benar enggak? Kan tanpa turun pun Tuhan sudah tahu. Tapi ternyata dikatakan bahwa Tuhan itu perlu turun dan cek dan recheck. Ya. Menurut saudara, Tuhan itu perlu mikir nggak untuk mempertimbangkan pilih A atau pilih B? Kira-kira yang ini apa ini enggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Begitu nggak? Tuhan nggak bisa begitu. Tapi coba lihat Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Kasih tahu nggak ya? Tuhan pikir, apakah saya kasih tahu nggak? Ya. Yeremia 3 ayat 7, pikirku sesudah melakukan semua ini, dia akan kembali padaku. Tapi dia tidak kembali. Tuhan salah duga ya. Tuhan bilang, saya pikir setelah saya lakukan ini, dia kembali, dia bertobat. Itu Israel tuh. Ternyata nggak kembali. Kok Tuhan bisa salah duga? Masa Tuhan mau tahu begini? Nah, gini lah. Tuhan itu pasti maha tahu. Tapi kenapa ada ayat yang bilang Tuhan perlu check and recheck? Tuhan perlu mempertimbangkan, kasih tahu nggak ya? Pikirku begini. Itu bukan berarti Tuhan nggak maha tahu. Itu bahasa antropomorfis. Ini saudara harus mengerti, karena kalau menghadapi orang agama lain dan menyerang Kristen dengan ayat-ayat begitu, saudara tahu bagaimana menjawabnya, ya. Oke. Tuhan itu maha bijak. Kalau Tuhan maha bijak, dia sudah mikir semua dari ujung ke ujung, dari kekal sampai kekal. Saudara, kenapa saudara nyesal? Tahu kau begini dulu nggak nikah sama kau ya? Artinya kan nggak tahu kan? Aduh, tahu gini nggak nyumbang ya? Karena nggak tahu. Tahu gini nggak bisnis sama kamu ya? Artinya waktu kita menyesal itu menunjukkan keterbatasan kita. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kita pikir baik. Ternyata kita begitu jalan, ternyata tidak sesuai harapan kita. Lalu kita menyesal. Bisakah Tuhan begitu? Tapi Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah bahwa dia telah menjadikan manusia. Duh, tahu begini dulu nggak cipta ya? Kan pasti tahu dong. Sebelum Tuhan cipta manusia, Tuhan pasti tahu bahwa manusia akan jatuh. Ngapain masih dicipta? Habis itu menyesal. Kok Tuhan kok menyesal ya? 1 Samuel 15. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Loh, Tuhan kok nyesal? Ya? Bagaimana jawab ini? Antropomorfis. Itu artinya sebenarnya Tuhan itu tidak begitu. Karena Tuhan itu tidak tahu menyesal. Sekarang lihat ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Dia tidak tahu menyesal sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Lah, apakah ayatnya bertentangan? Tidak. Kalau mau omong sesungguhnya yang ini, Tuhan tidak tahu menyesal. Karena dia bukan manusia. Hanya manusia yang bisa menyesal. Tuhan tidak bisa menyesal. Kalau begitu kenapa tadi bilang Tuhan menyesal? Itu bahasa antropomorfis. Jadi saudara lihat, saya hanya kasih contoh saja untuk menunjukkan bahwa di dalam Alkitab ada banyak yang namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia tuh manusia. Tapi kenapa harus begitu?
Nah, ada seorang teolog besar Kristen namanya Herman Bavinck. Dia bilang begini, seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, tidak seorang pun yang bisa mengerti dia. Terus, sama sekali mustahil untuk mengatakan apapun tentang Allah terpisah dari penggunaan bahasa antropomorfis. Itu sama seperti saudara hadapi anak bayi. Kalau saudara berbicara dengan anak bayi, saudara pakai bahasa orang dewasa atau bahasa anak bayi? Kalau saudara pakai bahasa orang dewasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya, ini anak bayi tidak akan tahu apa-apa. Maka begitu saudara bicara dengan anak bayi, saudara harus turunkan bahasa saudara seolah-olah saudara seperti bayi. Lalu saudara omong dengan anak itu, ya, supaya anak itu bisa tangkap, karena anak itu pengertiannya masih sangat sedikit. Maka turunkanlah kata-kata saudara supaya anak itu ngerti. Nah, begitu juga kalau kita harus bahasakan Tuhan dengan realitas sesungguhnya, tidak ada bahasanya. Karena itu supaya manusia bisa lebih memahami Tuhan, maka diturunkanlah bahasanya menjadi bahasa antropomorfis. Sampai di situ paham? Kalau begitu kita kembali ke soal Allah laki-laki atau perempuan, atau bukan laki-laki bukan perempuan. Begini, Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, roh artinya tidak bertubuh, artinya Allah itu tidak punya jenis kelamin. Maka Allah itu bukan laki, bukan perempuan. Tapi kenapa kok dibilang Bapa? Jawabnya apa? Itu bahasa antropomorfis. Nah, itu jawabannya. Karena kalau bagi kita membayangkan suatu sosok di sana itu kan agak sukar dia. Membayangkan satu sosok di sana yang tanpa tubuh. Itu sangat sukar bagi kita. Kita butuh semacam bayangan. Nah, dalam bayangan itulah digunakan bahasa antropomorfis, lalu Allah disebut sebagai Bapa. Ya. Tapi Pak, kenapa kalau memang harus bahasa antropomorfis, kenapa tidak ibu saja, tapi Bapak? Itu harus dipahami dalam terang budaya Ibrani atau budaya Yahudi yang sifatnya patristik, menekankan laki-laki lebih penting daripada perempuan. Makanya dalam budaya pada waktu itu, kenapa Tuhan Yesus pilih 12 murid semua laki, tidak ada perempuan? Karena dalam budaya pada waktu itu perempuan agak direndahkan, sehingga perempuan tidak bisa bersaksi, perempuan tidak bisa jadi saksi di pengadilan, perempuan tidak bisa khotbah, perempuan tidak bisa memimpin dan sebagainya. Nanti percuma kalau pilih rasulnya perempuan. Itu budaya pada waktu itu. Ya, makanya Yesus kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan tuh ribuan orang. Berapa orang makan? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti perempuan ikut makan. Hanya nggak ikut dihitung. Kenapa tidak ikut dihitung? Karena tidak penting menghitung perempuan pada waktu itu. Itu budayanya. Nah, karena itulah maka Allah, budaya patristik begitu. Allah kalau mau pakai bahasa antropomorfis, maka dia memilih menyatakan diri sebagai seorang Bapa. Ya, selain itu ada konsep pengayoman, ya, pembimbingan, kasih sayang, perlindungan, itu diberikan oleh seorang Bapa. Nah, karena itu maka dari situ kita bisa lihat bahwa Alkitab itu menyebut Allah sebagai Bapa, tak berarti bahwa Allah itu laki-laki. Karena itulah maka kita membatasi diri dengan ungkapan antropomorfis Alkitab. Ini penting karena ada gerakan feminisme yang pernah muncul yang menuntut supaya Allah juga disapa sebagai ibu. Ya, saya kasih kutipan dari satu kelompok BBC, bukan Bethlehem ya. Ini dari kelompok lain, saya lupa ya, tapi ada linknya di situ. Dia bilang begini: sebuah kelompok di gereja Inggris menyerukan agar dalam kebaktian Allah disebut sebagai he dan juga she. Jadi jangan hanya Bapa saja, jangan laki saja, laki dan juga perempuan.
Terus, Julian dari Norwich, seorang pertapa Inggris, dalam Wahyu Kasih Ilahi pada abad ke-14 mengatakan, sama seperti Allah adalah Bapa kita, demikian pula Allah adalah Ibu kita. Dia berbicara tentang Ibu kita yang berharga, Yesus, dan berbicara tentang Trinitas. Biasanya digambarkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kata-kata ini, Bapa kami menghendakinya, Ibu kami melaksanakannya, dan Tuhan kami yang baik, Roh Kudus mengkonfirmasinya. Jadi mereka mau harus ada, bahkan sampai doa Bapa kami dan Ibu kami yang di surga. Ya, nah saya kira tidak harus seperti itu ya. Memang Allah tidak berjenis kelamin, tapi dalam bahasa antropomorfis dia menyatakan diri sebagai Bapa. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah saya mau bahas soal konsep kebapaan Allah, Fatherhood of God. Nah, Allah ini adalah Bapa, seperti pengakuan iman ini. Dan juga ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah itu adalah Bapa. Tapi saudara, penggunaan Allah sebagai Bapa itu dinyatakan dalam konteks-konteks yang berbeda. Nah, saya akan menyebut beberapa konteks. Pertama adalah dalam konteks penciptaan. Nah, dalam konteks penciptaan ini, kalau Allah dilihat sebagai Bapa, maka dia Bapa bagi siapa? Allah adalah Bapa bagi seluruh ciptaan. Ya, kalau kita lihat Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Nah, memang di sini kata Bapa ini kok B-nya kecil. Itu memang ada terjemahan seolah-olah itu bukan menunjuk pada Allah, tetapi beberapa terjemahan yang lain lebih melihat Bapa yang dimaksudkan di situ adalah Allah yang menciptakan kita. Jadi Bapa di situ itu menunjuk pada Allah. Berarti Allah itu disebut sebagai Bapa tapi dihubungkan dengan menciptakan kita. Artinya Allah disebut sebagai Bapa karena dia yang mencipta. Paulus dalam Kisah 17, dia bilang begini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga telah dikatakan pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga, genos, dari kata genos generasi, kita ini generasi Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Nah, genos di sini itu artinya yang bersumber dari Allah. Maka ini mencakup semua yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah adalah Bapa bagi seluruh ciptaan, terutama manusia. Maka mau orang Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, ateis kah, komunis kah, kalau Allah yang menciptakan mereka, maka Allah adalah Bapa bagi semua ciptaan. Kalau Allah yang menciptakan malaikat, maka Allah juga adalah Bapa bagi malaikat. Maka malaikat disebut sebagai anak Allah. Coba lihat Ayub 1 ayat 6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di sana di antara mereka datang juga iblis. Anak-anak Allah di situ siapa? Itu malaikat. Maka malaikat disebut sebagai anak Allah. Ya. Maka Allah itu disebut Bapa dalam konteks penciptaan. Semua yang diciptakan Allah itu adalah anak Allah atau keturunan Allah. Maka Allah disebut sebagai Bapa bagi seluruh ciptaan. Albert Barnes bilang begini, Allah disebut Bapa karena dia adalah pencipta dan orang tua agung dari semuanya. Maka dalam konteks ini tidak peduli mau agama apa, tidak beragama, semua adalah keturunan Allah. Yang kedua, konteks providensi. Konteks providensi itu pemeliharaan. Allah memelihara. Jadi Allah ini habis cipta, dia tidak biarkan dunia berjalan begitu saja. Allah terus memelihara, menjaga, memberikan keberlangsungan, makan, minum, dan seluruh yang diperlukan oleh bumi. Lihat Matius 5. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga.
Nah, anak lalu hubungkan dengan Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar, orang tidak benar. Saudara lihat, apa yang dilakukan Tuhan? Terbitkan matahari, turunkan hujan. Maka dia disebut sebagai anak-anak Bapamu. Berarti Bapa di sini itu dihubungkan dengan pemberian matahari dan hujan. Berarti pemeliharaan. Jadi di sini penyebutan Allah sebagai Bapa dihubungkan dengan pemeliharaan Dia bagi semua orang melalui menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Matius 6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Diberi makan. Burung-burung diberi makan. Kamu juga diberi makan oleh Bapa-Mu. Berarti kita bisa lihat konsep Bapa di sini itu dihubungkan dengan pemeliharaan Tuhan. Dan Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua apa? Itu Matius 6 ayat yang ke-25. Janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai. Berarti Tuhan kasih kita makan, minum, pakai. Itu pemeliharaan. Nah, karena itu disebut sebagai Bapa-Mu yang di surga. Ya. Maka di sini Allah kenapa disebut sebagai Bapa? Albert Barnes bilang Allah disebut Bapa karena Dia adalah pemelihara manusia dan yang menyediakan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, semua makhluk yang dipelihara Allah diberi makan, diberi minum, diberi matahari, diberi hujan, dijaga, dilindungi. Itu Allah sebagai Bapa mereka. Oke, jelas sampai sini? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dalam konteks Israel. Dalam konteks Israel, saudara-saudara kita tahu ada begitu banyak bangsa di dunia. Tapi tidak semua bangsa itu dipilih jadi bangsa pilihan. Allah hanya pilih satu bangsa saja menjadi bangsa pilihan. Dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Lalu Allah anggap Israel itu anaknya. Keluaran 4. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel adalah anakku. Yesaya 63, bukankah engkau Bapa kami? Engkau sendiri Bapa kami. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Kalau sudah omong Abraham berarti ini omong orang Israel. Engkau sendiri Bapa kami. Berarti Allah itu bapaknya Israel. Zaman perjanjian baru, Yohanes 8, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini berarti orang Israel. Kalau begitu, orang Israel yang dipilih oleh Allah itu anak Allah. Yang non-Israel bukan anak Allah. Maka orang Cina anak Allah atau bukan? Bukan. Orang Papua anak Allah atau bukan? Bukan. Australia, Amerika, bukan. Anak Allah itu cuma Israel. Dalam konteks bangsa pilihan. Ya. Nanti sampai masa perjanjian baru kita bisa lihat Paulus beritakan Injil kepada segala bangsa. Baru kita bangsa yang lain ini bisa masuk. Tapi dalam konteks Israel pada waktu itu kita semua ini di luar garis semua. Satu-satunya anak itu adalah Israel. Dan kita semua tidak termasuk anak. Ya, konteks Israel. Sekarang yang berikut, konteks kristologis. Nah, dalam konteks kristologis maka Allah itu Bapa. Tapi Allah itu Bapa bagi Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, itu Yesus. Makanya waktu Yesus berdoa, Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, kalau begitu di sini Yesus itu anak tunggal Allah Bapa. Tapi apa maksudnya Yesus itu adalah anak tunggal Bapa? Nah, saya tidak bahas karena kita ada sampai pada kalimat aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nanti baru kita bahas di situ, ya. Tapi cukup di sini bahwa Yesus dalam konteks kristologis, Yesus itu anak Allah. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir ini konteks penebusan. Nah, kalau konteks penebusan, maka tidak semua orang anak Allah. Dan Allah bukan Bapa bagi semua orang. Kalau konteks penciptaan, Allah Bapa bagi semua ciptaan. Kalau konteks Israel, Allah hanya Bapa bagi Israel. Tapi kalau konteks penebusan, Allah hanya Bapa bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa kamu dianggap anak Allah? Karena iman. Artinya kalau kamu tidak beriman, kamu tidak termasuk anak. Ya. Galatia 4, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ia diutus menebus mereka, ini berarti konteks penebusan dari Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang ditebus. Dan hanya orang-orang yang ditebuslah yang diterima jadi anak. Kalau begitu orang yang tidak menerima penebusan Yesus tidak pernah diterima jadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Maka mereka yang tidak percaya bukan anak. Ingat, siapapun yang tidak percaya, dia bukan anak. Biarpun dia agama Kristen. Ya. Makanya saya pernah khotbah, saya bilang celakalah saudara yang saudara ada di dalam gereja yang pendetanya sendiri bukan orang percaya. Ya. Karena saudara datang, saudara sebagai anak Allah datang setiap hari Minggu mendengar seorang yang bukan anak Allah berkhotbah buat saudara. Ya. Dan ternyata banyak orang dalam gereja tapi bukan anak Allah. Karena ternyata tidak semua orang dalam gereja itu betul-betul orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau mereka bukan anak Allah, nah sekarang coba lihat dulu Albert Barnes bilang apa. Allah disebut Bapa dalam arti khusus. Dia adalah Bapa dari mereka yang diadopsi ke dalam keluarganya, yang menaruh kepercayaan padanya, yang adalah pengikut sejati Kristus dan menjadi ahli waris kehidupan. Maka dalam konteks ini, semua yang tidak percaya Yesus bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Hanya dua ya, Alkitab bagi dua saja. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan hanya dua kelompok. Anak Allah dan anak iblis. Kalau saudara tidak termasuk anak Allah, anak iblis. Nggak ada yang bilang, saya memang bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Ya, nggak bisa. Hanya ada dua. Kalau bukan anak Allah, pasti anak iblis. Jadi bayangkan kalau ada orang di dalam gereja tapi dia tidak percaya Yesus, dia bukan anak Allah, tapi dia aktif melayani. Berarti ada anak iblis yang aktif melayani. Bisa itu. Yudas Iskariot kan tidak pernah jadi percaya. Yesus bilang, aku telah memilih kamu yang 12. Salah seorang dari kamu itu iblis. Tapi apakah di Matius 10 Yesus mengutus 12 murid pergi penginjilan? Yudas ikut? Ikut itu. Ya. Lalu Yesus kasih kuasa, pergilah, beritakanlah Injil, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan. Kira-kira iblis, Yudas usir iblis juga?
Tapi Yesus bilang salah seorang daripada kamu adalah iblis. Waktu iblis usir iblis. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata dalam grup Yesus yang 12 ada 11 anak Allah, 1 anak iblis. Padahal kelompoknya kecil loh, hanya 12 loh. Gurunya hebat loh, Yesus loh. Kalau kita, pendetanya tidak sehebat Yesus loh. Tapi jemaatnya lebih banyak dari Yesus loh. Kemungkinan anak iblis lebih besar ya. Di antara gereja yang ribuan orang, kemungkinan anak iblis banyak gitu. Nah, karena itulah berarti ada kemungkinan orang dalam gereja anak iblis, yes. Tapi usahakan itu bukan kamu. Ya, usahakan bukan kita. Nah, oke. Maka di sini, nah, walaupun ada begitu banyak konteks, tetapi di dalam perjanjian baru secara khusus ketika Alkitab perjanjian baru berbicara soal anak-anak Allah, pada umumnya konteksnya konteks penebusan. Sehingga anak Allah adalah istilah bagi orang-orang yang percaya. Maka kita anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Oke, sekarang yang ketiga sekarang. Hubungan Yesus dengan orang percaya. Saudara, apakah dalam konteks kristologi Yesus anak Allah? Yesus itu anak Allah, lalu Yesus berdoa, Bapakku, berarti Yesus anak Allah. Kita anak Allah. Lalu hubungan kita dengan Yesus apa? Kalau Yesus anak Allah, saya anak Allah, hubungan saya dengan Yesus apa? Apakah Yesus itu Bapa kita? Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Bapa kita. Malah Alkitab mengatakan bahwa kita dan Yesus punya Bapa yang sama. Makanya Yesus bicara kepada Maria Magdalena, Yohanes 20, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ya, kalau Allah adalah Bapakku dan Bapakmu, Bapak bagi Yesus dan Bapak bagi kita, lalu hubungan kita dengan Yesus? Ya, apa? Saudara. Maka Yesus bukan bapakmu. Yesus itu saudaramu. Apakah ini punya dasar Alkitab? Yes. Karena Yesus menyebut orang-orang percaya kepadanya sebagai saudara. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Ya. Oke, Ibrani 2. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang sebab dia yang menguduskan itu siapa? Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, kita yang percaya, mereka semua berasal dari satu, dari Bapa. Itulah sebabnya dia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Berarti Yesus adalah saudara kita. Amin. Mikir dulu ya. Amin. Yakin? Tapi karena Yesus itu anak Allah dari kekal, kita baru jadi anak waktu percaya, maka Yesus itu memang saudara kita, tapi saudara tua, saudara sulung kita. Pak Isra jangan ngarang-ngarang. Tidak, ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya.
Kalau begitu, apakah Yesus adalah Bapa kita? Bukan. Yesus itu saudara sulung kita. Sekarang lihat Yohanes 13 ayat 13. Yesus bilang, "Hai anak-anakku." Bagaimana? Jadi apakah kita ini anak Yesus? Lah ini loh, hai anak-anakku. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak." Nah, tapi saudara, kata anak di situ bukan laki-laki, bukan, dia tidak menerjemahkan sebagai son, tapi children, ya. Dan children itu tidak menunjukkan anak yang sungguh-sungguh. Makanya Yohanes 13 dalam versi King James, little children. Yohanes 21 ayat yang kelima juga menggunakan kata children. Kalau begitu, kata children di sini itu bukan menunjukkan anak secara sungguh-sungguh sebagai son, bukan. Tapi itu hanya ungkapan kasihnya. Nah, karena ungkapan kasihnya, maka sebenarnya secara teologis Yesus memang bukan Bapa kita dan kita bukan anak Yesus. Nah, ini harus memperbaiki konsep kita dalam beriman. Kadang-kadang kita tanpa sadar karena ketidakmengertian, kita menganggap bahwa Yesus Bapa kita dan kita anaknya Yesus. Itu keliru secara teologis. Secara teologis, kita dan Yesus punya Bapa yang sama. Nah, saya ambil contoh. Misalnya pernah ada KKR di Kupang. Beta itu saya. Beta anak Kupang. Kupang Timur. Beta anak Kristus. Saya anak Kristus. Itu salah secara teologis. Tidak ada dukungan ayat Alkitab manapun yang menyatakan orang percaya itu anak Kristus. Tidak. Ngerti ini? Oke, sekarang mari lihat next. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Ini Bapa mana yang dimaksudkan ini? Dia dari atas di Yesus terus loh. Sampai refnya dia berubah, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Siapa yang dimaksudkan dengan Bapa di sini? Kalau dia maksudkan dengan Bapa di sini itu adalah Yesus dan secara natural mestinya begitu, maka ini lagu salah. Karena ini lagu secara indikasi menganggap bahwa aku ini anaknya Yesus. Nah, ini saudara lihat ya, enak ya lagunya ya. Nah, itu yang saya selalu bilang tuh, ingat, lagu itu pengajaran. Kalau saya berkhotbah itu saya berkhotbah berbicara, tapi waktu saudara nyanyi itu sebenarnya sebuah khotbah, tapi hanya dikasih nada saja dengan diiringi musik. Nah, kalau lagunya salah, itu membuat sebuah pengajaran yang salah kepada kita. Apalagi kita nyanyi sampai hafal lagu itu. Kecuali memang orang yang menciptakan lagu ini memang dia mau ngomong Yesus, lalu yang refnya dia lari ke Allah Bapa. Tapi itu kayaknya loncatannya terlalu jauh. Seandainya begitu, maka tentu tidak salah. Tapi dilihat dari naturalnya kalimat ini, habis ngomong Yesus, 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 saya mau cinta Yesus selamanya, tiba-tiba ya Bapa, ini aku anakmu. Kemungkinan besar penulisnya memaksudkan Yesus adalah Bapa. Ini aku anakmu. Aku adalah anaknya Yesus. Ya. Lalu saya tidak terlalu hafal lagunya, tapi saya kasih refnya saja. Ada yang tahu ref lagu ini? Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Tahu Pak Yos lagunya? Kau Tuhan ialah Bapa. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Oke.
Kau Tuhanlah Bapa, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan. Next. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolongan. Jadi ini penulis ini memaksudkan Bapa ini siapa? Kalau Yesus, maka jadi salah lagu ini. Ya. Nah, maka disinilah kita perlu berhati-hati bahwa tidak semua lagu yang indah itu dibangun atas dasar pengertian Alkitab yang benar. Saya coba cari di Facebook, saya ketemu banyak gitu ya. Yesus Bapa yang sempurna, Yesus Bapa yang setia, persatuan anak-anak Yesus Kristus, Yesus adalah Bapakku, aku adalah putranya. Semua ini salah. Kita tidak pernah jadi anak Yesus. Kita anak Bapa di surga, Yesus juga anak Bapa di surga. Hubungan kita dengan Yesus adalah saudara, dan dia saudara sulung kita. Beda kita dengan dia apa? Dia anak tunggal Allah dari kekal. Kita anak waktu percaya. Sebelum percaya kita bukan anaknya. Maka kita ini anak hasil adopsi. Karena beriman. Dan karena itulah kita menjadi saudara Yesus. Tapi kitalah anak dari Bapa.